Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi Baik, sehat dan bahagia selalu. Amin. Ya, amin. ada kabar katanya Egi lagi digoda untuk bergabung ke salah satu klub di Malaysia. Padahal kita sempat Betul, bicara juga ya mengenai Malaysia kemarin. Ya Egi, betul. gimana nih kalau misalnya Egi apa di diajak-ajak gitu untuk bermain di Malaysia? Boleh, Bung? Ya, ini kan selentingan ya kabar ya bahwa Sabah sepeninggal dari Sadil tentu membutuhkan sosok yang menjadi aktor-aktor protagonis di lapangan tengah terutama. Mhm, Nah, apalagi kita melihat bahwa kontribusi Sadil yang begitu besar terhadap daya serang Sabah itu mhm, tentu juga kan akan membawa efek bagaimana kepercayaan dari Sabah sendiri terhadap pemain-pemain Indonesia nantinya gitu loh. hmm, Dan dia melihat bahwa peluang itu ada di sosok Egy yang sampai hmm, saat ini pun setelah kontraknya mereka ini ya putus kontrak setelah bercerai mereka berdua antara Morase dengan Egy. Egy tentu kan belum punya atau belum menentukan klub mana yang akan dituju nantinya gitu loh. mhm, mhm, Nah, kalaupun sudah ada tawaran atau ada ya semacam godaan rayuan dari Sabah, saya pikir ini juga bukan sesuatu yang mesti dihiraukan. Ini sesuatu yang mestinya akan menjadi perhatian juga sebetulnya gitu loh. mhm, Karena Sabah sendiri juga bukan tim yang lemah di Liga Malaysia gitu loh. mhm. Karena dalam posisi terakhir kalau nggak salah di Liga Malaysia mereka menduduki di peringkat ketiga gitu loh, bro. Ya, ya, ya. Ya memang Sabah sendiri kan bukan tim yang lemah tadi sudah sampaikan. Ditambah Liga Malaysia sendiri tahun 2022 ini merangkak menjadi liga yang sangat baik di Betul, Asia ya dan menempati posisi ke-8. Dan kalau betul, tidak bro. salah melonjak dari tahun sebelumnya di posisi 20, tiba-tiba loncat dari 20 loncat ke 8, gila banget. Apa yang terjadi Gila bro emang. dengan Liga Malaysia ini sebenarnya? Ya, memang kan Liga Malaysia ini tentu dalam tanda kutip berhutang budi nih dengan JDT ya. Hmm, Johor Darul Tahzim. ya, Karena JDT ini adalah penyumbang terbanyak poin yang bisa dihasilkan untuk menentukan peringkat liga terbaik di kawasan Asia. hmm, Di kawasan Asia memang masih Arab Saudi, Jepang, Korea itu adalah tiga besar liga terbaik di Asia. Nah, untuk kawasan ASEAN yang kita tahu, Malaysia sendiri liganya masuk menjadi apa liga paling utama di peringkat satu di kawasan ASEAN. hmm. Baru diikuti oleh Vietnam, Thailand, Singapura, Indonesia gitu loh, bro. Ya emang ini luar biasa sekali Eh, deh. Yang saya lihat ini sebenarnya apa sih yang membuat Malaysia melonjak? Ternyata memang peran GDT di eh, Champion Asia ya, itu karena menghasilkan beberapa poin kali yang sangat besar. betul. Ya, biasanya ya untuk penentuan poin ini dia dilihat dari hasil dari edisi sebelumnya. Hmm, Edisi Piala Asia sebelumnya kan memang JDT selalu lolos dari fase grup, kemudian lolos sampai perdelapan final gitu loh. Dan hmm, itu dilakukan berkali-kali gitu loh oleh JDT. Dan selain JDT, memang ada lagi dua klub yang menjadi penyumbang. Memang bukan menyumbang dari ini ya kompetisi yang sama di Champion Asia, tapi Asian Cup. ya, Dia adalah kalau nggak salah Kuala Lumpur FC ya. City, City, Kalau Kuala Lumpur City dan Kedah kalau nggak Kedah, salah ya. betul ya. Nah, mereka juga punya kontribusi. Nah, kita kan tentu bisa merujuk pada bagaimana kontribusi dari tim-tim liga yang ada di Indonesia. Apakah mereka bisa kemudian menunjukkan prestasinya di kawasan Asia? Kan sampai saat ini belum terlihat gitu loh, bro. Ya, Bahkan untuk tampil di Champion Asia aja sepertinya ya selalu hancur di fase grup gitu loh. Belum belum pernah keluar sampai
zona ini ya gugur gitu loh Iya, bro. betul. Dan ini sangat Kadang-kadang disayangkan sebetulnya. kadang-kadang di sesi kualifikasi juga sudah gugur. Betul, Ya memang betul. liga ini, peringkat liga ini ditentukan oleh seberapa besar poin yang diraih oleh klub-klub yang mewakili liga tersebut ya. Jadi Iya, kalau misalnya Indonesia mengirimkan tiga, nah tiga tim ini juga akan dilihat menangnya berapa kali, draw-nya berapa kali. Kalau kalah ya nggak dihitung, nggak dapat poin. Tapi yang dihitung kan poinnya kalau betul, menang atau seri. Dan poin-poin betul. ini yang dikumpulkan, makin banyak poin yang dikumpulkan, maka akan mengkerek, ya, mengkerek liganya itu ke level yang lebih tinggi. Iya, Indonesia betul. sekarang ini berada di posisi ke-25 ya di Asia. Iya, Malaysia yang tahun kemarin di 20 melonjak ke 8. Di bawah Malaysia ada Vietnam di posisi ke-10, kemudian ada Thailand di posisi 12, dan kemudian loncat ke bawah sekali di 21 yaitu Singapura. iya, Indonesia sendiri sebetulnya kalau dari sisi liga nggak jauh-jauh amat dengan Australia karena Australia sendiri ada di posisi ke-24. iya, Dan ini betul. sebenarnya menarik ya, kalau Indonesia punya satu tim saja yang established seperti JDT, mungkin juga kita bisa punya apa namanya peringkatnya akan bisa naik ya. Tapi kayaknya masih lama ya Indonesia untuk punya klub seperti JDT gini. Dan saya sangat senang ya Malaysia itu punya tim yang seperti JDT yang konsisten terus-terusan menang, 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 menang gitu. Walaupun mungkin dianggap wah itu lagi ya, tapi bagaimana itu adalah salah satu yang bagus kan? Atau Betul. bagus atau enggak sih? Menurut saya bagus. Sebetulnya gini, kalau kita juga pernah rujukannya adalah Liga Jerman sebetulnya. Mhm. Liga Jerman itu juga kan sempat menjadi masalah ketika Bayern Munchen selalu menjadi di akhir kompetisi selalu menjadi juara. Dan itu yang menyebabkan Liga Jerman menjadi tidak menarik gitu loh. Hmm. Tidak menarik untuk ditonton, tidak menarik untuk ini ya, menarik para investor atau para yang berusaha untuk beriklan lah di liga tersebut. Mhm. Nah, mereka para petinggi sepak bolanya Jerman kemudian mencari cara nih, mencari Hmm. rumusan bagaimana caranya supaya hegemoninya Bayern Munchen tuh bisa goyah gitu loh. Karena ini nggak bagus juga buat buat kelangsungan liga gitu loh. Hmm. Nah, cuma persoalannya yaitu tadi Bayern Munchen secara organisasi memang sangat rapi dan mereka juga sangat mengandalkan ini ya pertama kekuatan keuangan. Hmm. Kemudian mereka juga mengandalkan dari akademi gitu loh. Hmm. Nah, cuma ya yang sebetulnya yang harus dicapai adalah bagaimana klub-klub lain di Jerman itu bisa mencapai level yang sama seperti Bayern Munchen. Bagaimana mereka bisa menghasilkan keuangan yang sehat, Bagus. bagaimana kemudian akademi juga mulai berjalan untuk memasok sebagai pemain-pemain gitu loh. Hmm. Nah, itu yang seharusnya digenjot oleh klub-klub dari Liga Jerman yang lain. Hmm. Dan hasilnya memang sudah mulai agak terlihat dengan mulai tampilnya misalkan ya apa Dortmund, Hmm. kemudian Leipzig itu juga kan sudah mulai kelihatan karena mereka sangat mengandalkan akademi akademi pemain mudanya. Nah, kalau merujukannya seperti itu bahwa liga yang kemudian terlalu didominasi oleh satu klub itu juga menjadi tidak sehat. Sebetulnya Liga Malaysia pun juga kalau ini terus-terusan terjadi, ya memang jadi kurang menarik liga ini gitu loh. Hmm. Hmm. Dan ini juga tidak mengundang animo penonton untuk datang ke stadion karena sudah pasti hasilnya juga dia dia kok yang akan menang gitu loh. Akhirnya di akhir kompetisi dia lagi yang akan Enggak jadi lagi. juara. Itu So, nggak menarik sebetulnya. seolah-olah Tapi liga belum kalau seolah-olah liga uh, belum bergulir udah ketahuan lah juaranya sih itu gitu. betul. Sebetulnya yang sehat ya liga seperti liga misalkan Liga Inggris ya Mhm. yang tidak ada satu tim pun yang bisa mendominasi. Semua pergeseran-pergeseran masih sangat mungkin terjadi. Sebetulnya itu yang menjadi rujukan yang saya pikir ideal. Nah, Mhm. tinggal bagaimana tim-tim Indonesia berbenah gitu loh. Menciptakan
itu satu ya, organisasi yang kuat secara finansial. Itu yang paling penting. Kemudian organisasi yang tata kelolanya juga baik gitu loh. Kemudian organisasi juga yang berusaha menciptakan regenerasi. Itu yang ini, dan ditunjang juga dengan fasilitas yang memadai. Hmm. Jadi itu yang seharusnya dimiliki oleh klub-klub Indonesia untuk bisa mencapai level seperti JDT katakanlah ya. Ya, Gitu. ya, mungkin syarat utamanya adalah lisensi pro-nya itu dipenuhi dulu oleh seluruh peserta Ya, Liga 1. Ujung-ujungnya ke sana lagi. iya iya Oke, iya. Sobat Bola, kita tadi ngobrolin soal Egy, terus akhirnya ngomongnya kepada Liga Malaysia. Menurut Sobat sendiri, apakah benar Liga Malaysia lebih baik daripada Liga Indonesia? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Oke, thank you bro.